yang paling utama. Sholat yang khusyuk itulah derajat untuk sholat yang tertinggi di sisi Allah. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang bisa diandalkan ketika kita memohon perlindungan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Tapi sholat dan sabar yang bisa diandalkan untuk memohon perlindungan Allah lakabirah, bukanlah hal yang mudah. Illa alal khashi'in, kecuali orang yang dengan sholatnya itu dia sudah temukan kekhusyuan di dalamnya. Jadi sholat yang paling sempurna adalah sholat yang sudah ada khusyuk di dalamnya. Nah, maka yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah kemampuan hudurul qalbi, kemampuan untuk menghadirkan hati ketika melaksanakan sholat itu terhadap tafahumul ma'ani, apa yang kita pahami terhadap perbuatan yang sedang kita lakukan, ucapan yang sedang kita ucapkan. Itulah khusyuk itu, kemampuan menghadirkan di dalam hati akan apa yang sudah kita pahami dari perbuatan dalam sholat maupun ucapan-ucapan di dalam sholat itu. Jadi kemampuan. Yang belum mampu berarti apa boleh buat? Dia belum menemukan kekhusyukan itu, karena dibutuhkan kemampuan. Kemampuan menghadirkan isi hati. Khusyuk itu bukan di mulut. Khusyuk itu bukan bisa dipandang dengan mata. Tidak bisa. Khusyuk itu tidak bisa didengar dengan telinga. Khusyuk itu tidak bisa diraba. Karena khusyuk itu bersembunyi di dalam hati yang bersangkutan. Kalau dua orang mengerjakan sholat, kita lihat berdirinya sama, kita lihat gerakan tangannya sama, kita lihat rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama, bahkan sampai memberikan salamnya pun sama. Kita tengok gamisnya sama, kita tengok besarungnya pun sama, kita tengok betelekungnya pun sama, tapi belum tentu sholat mereka sama. Kenapa? Tergantung kemampuan mereka menghadirkan hatinya ketika di dalam sholatnya itu. Semuanya sama, tapi bisa jadi yang ini berbeda. Kenapa? Yang ini sudah menemukan kekhusyuan, walau sedikit. Sementara bisa jadi yang satu ini belum menemukan kekhusyuan itu sama sekali. Tapi kita tidak bisa membedakan mereka. Saya bisa saja secara gerakan, bacaan sama sholatnya seorang syekh besar misalnya. Berdua sholat dengan syekh besar, tapi kualitasnya pasti dia lebih jauh dari saya, dari kita. Walaupun gerakannya terlihat sama, walaupun kita lihat gamisnya sama, kita tengok sorbannya sama, kita tengok jenggotnya pun sama, tapi itu tadi kita katakan khusyuk itu tidak bisa dilihat dengan mata, bahkan pakai kaca pembesar pun dia tidak akan nampak. Khusyuk tidak bisa didengar oleh telinga, direkam pun dia tidak bisa. Khusyuk tidak bisa sekedar di mulut, diucapkan, dikatakan saja. Ini saya katakan kata-kata khusyuk ini karena ingin mentransfer, ya, membagi pemahaman tentang itu. Kalau tidak, dia tidak bisa dicerita-ceritakan karena tidak kelihatan tempatnya, bersembunyi di dalam hati. Nah, maka dari itu untuk mencapai itu, agar kita mampu menghadirkannya ketika kita melakukan sholat itu, itulah tadi butuh kita tadabbur. Untuk apa kita tadabbur? Supaya tadi tafahumul ma'ani, kita paham apa yang sedang kita kerjakan itu, kita mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada hadir meminta perlindungan kepada Allah, karena dia
hadir hatinya minta perlindungan kepada Allah. Dia mengerti dari setan yang dikutuk oleh Allah, maka hadir hatinya minta perlindungan itu kepada Allah. Ketika itu yang bersangkutan menemukan kekhusyuan, walau katakan cuma 10 detik. Misalnya cuma 10 detik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu 10 detik saja dia menghadirkan kehadiran hati yang memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang dikutuk, maka ketika itu 10 detik itu dia khusyuk. Berikutnya tergantung nanti hadir apa tidak hatinya pada kalimat berikutnya. Maka usahakan sesudah kita mengerti bahwa makna kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hamba berlindung kepadamu dari setan yang kau kutuk ya Allah. Hadirkan hati yang sedang minta perlindungan itu. Karena khusyuk itu Bapak dan Ibu, itu paling tidak 5, bisa 6, bisa 7 arti dari khusyuk itu. Arti ya, arti kata. Khusyuk itu di dalam satu ayat diartikan dengan rasa takut kepada Allah. Di tempat tadi muncul takut kalau kita ditipu daya oleh iblis, oleh setan, maka minta perlindungan kepada Allah. Ada rasa takut ketika itu, maka yang bersangkutan khusyuk. Kemudian ada arti kata khusyuk itu diartikan dengan tertunduk malu di hadapan Allah. Nanti ada zikirnya berikutnya nanti, atau mungkin sudah kita lewati sebahagian, itu menggambarkan bahwa yang bersangkutan nanti tertunduk malu di hadapan Allah. Kenapa? Ya salah satu yang bisa membuat kita malu itu adalah banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasa malu kepada Allah itu ada. Malu kepada Allah itu ada. Bisa jadi ada aib kita, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah Maha tahu. Malu rasanya kepada Allah. Ada nanti tempatnya, ada zikirnya yang seperti itu. Kemudian ada gambaran tertunduk patuh kepada Allah. Nanti kalau ditemu dengan ayat atau kalimat yang menggambarkan tentang ini, kita akan temukan itu berikutnya nanti. Ada rasa malu, ada rasa takut kepada Allah. Kemudian ada rasa memuji-muji, sudah kita lewati. Ada rasanya menyanjung-nyanjung Allah, sudah kita lewati. Ar-Rahmanir Rahim. Ada maknanya itu mengagung-agungkan Allah, itu yang lalu. Maliki yaumiddin. Rasa mengagungkan Allah itu ada. Kenapa? Karena Allah memiliki, bahasa orang sekarang, otoritas untuk membalas. Tidak ada yang bisa mencegah Allah kalau Allah ingin membalas. Tidak ada yang bisa. Bagaimanapun. Kita 2 hari yang lalu mendapat kabar berita bahwa seorang yang termasuk sebagai pemilik Indomaret. Saya lihat beritanya kemarin itu di televisi resmi, seorang pemilik Indomaret yang dia berada di dalam mobil mewahnya. Mobil mewah nih, rasanya tidak bisa lah siapa-siapa pun mengganggu, bahkan malaikat Israel. Ternyata lewat kontainer yang menimpa mobilnya, dia meninggal di dalam. Bayangkan, bisa ditimpa kontainer, kayak mana ceritanya? Apa parkir dia di samping kontainer? Wallahu a'lam. Tapi meninggal dunia 2 hari yang lalu. Kita agung-agungkan Allah, kita agung-agungkan Allah. Apapun tidak ada yang bisa mencegah. Yang lalu saya sebutkan menjelang Maulid, orang yang pernah menggambar karikatur Nabi Muhammad, menjelang datang bulan Rabiul Awal, yang dia sejak membuat karikatur ini beberapa tahun yang lalu, dia dijaga ketat terus. Kenapa? Karena orang-orang mengintainya, dilindungi, dijaga sama aparat, sama bodyguard. Tidak ada yang bisa mengganggu.
Ternyata betul, dia tidak diganggu orang di dalam mobilnya, tapi malaikat Israfil datang ke dalam mobilnya. Dia tabrakan, lalu mobilnya terbakar, pintu tidak bisa dibuka, tidak bisa tertolong. Akhirnya tidak dibakar di api neraka, tapi dibakar di dalam mobilnya sendiri. Maliki yaumiddin. Itu yang kita sebutkan yang lalu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tinggal tugas kita adalah menghadirkan tadi di dalam hati yang sudah punya kemampuan akan apa yang tadi tafahumul ma'ani, yang dia pahami dari apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia ucapkan itu akan nanti melahirkan yang tadi kata-kata khusyuk tadi. Ada kalimat yang memunculkan rasa takut, ada ayat yang dibacakan imam atau kita sendiri yang membaca tentang siksa api neraka. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kata Allah. Sampai 3 ayat itu menyebutkan Al-Qari'ah. Diceritakan nanti dalam ayat itu berikutnya, maka rasa takut timbul bagi orang yang tadi itu, maka kekhusyuan dia sudah dapat waktu ayat Al-Qari'ah itu dibaca. Jangan sampai ada orang yang dibaca ayat surat Al-Qari'ah tapi dia senyum-senyum saja. Kenapa ibu senyum? Ya, jadi mau ngapain lagi Ustaz? Itu surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Saya tidak tahu Ustaz, kata dia. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Digambarkan di ujung ayatnya itu narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Tidak takut juga sama api neraka, berarti dia belum temukan kekhusyuan di dalam sholatnya. Api neraka itu api yang menyala-nyala. Narun hamiyah fa ummuhu hawiyah, narun hamiyah, induknya api. Kalau kita bayangkan ya, api yang ada di dunia ini itu hanya kerikil kecil yang diambil dari neraka. Di dunia ini yang semua ini, yang bakar mobil yang tadi itu, yang membakar segala-galanya, itu hanya batu kerikil kecil dari neraka. Bayangkan nanti fa ummuhu hawiyah. Bagaimana lagi nanti dengan induk api dari neraka itu? Maka narun hamiyah, itulah api yang menyala-nyala. Yang paham tidak mungkin senyum mendengar ayat itu. Yang belum ngerti itulah yang masih bisa senyum-senyum. Kenapa dibacakan narun hamiyah? Dia ingat masih uang yang baru diterimanya 5 juta semalam. Padahal sudah narun hamiyah. Itu yang kan saya katakan tadi. Ada perbedaan orang yang sudah paham kemudian mampu menghadirkannya ketika dalam sholat sehingga khusyuk dia, berbeda dengan orang yang tidak paham, belum paham, berbeda dengan orang yang belum mampu menghadirkan. Disitulah letaknya nanti perbedaannya itu, Bapak dan Ibu. Banyak ayat yang menerangkan tentang itu. Maka kita simpulkan beberapa arti kata khusyuk itu ada di dalam Al-Quran seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa dia berarti khusyuk itu artinya takut, khusyuk itu artinya patuh, khusyuk itu artinya malu kepada Allah, khusyuk itu artinya memuji-muji, khusyuk itu artinya menyanjung-nyanjung, khusyuk itu artinya mengagung-agungkan, khusyuk itu artinya meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kenapa dia meminta bersungguh-sungguh? Karena bertemu dengan ayat yang berisi doa. Dia minta sungguh-sungguh. Bahkan takut kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Serius ya, nampak di wajahnya tergambar. Rabbighfirli, ampuni hamba ya Allah. Itu maknanya. Rabbighfirli, ampuni hamba.
hati yang sedang minta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh karena dia mengakui ada dosanya kepada Allah, takut kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah, takut kalau Allah tidak mengabulkan doanya itu, sehingga takut nanti dia menjadi ahli neraka. Ada muncul seperti itu. Jangan sampai ada orang Rabbil Firli senyum saja dia. Kenapa senyum? Kan udah aku baca Rabbil Firli kata dia. Iya, tapi hati itu menggambarkan apa? Nggak tahu. Apa arti Rabbil Firli? Belum tahu kata dia. Oh, patutlah dia senyum-senyum sendiri. Karena arti Rabbil Firli dia belum ngerti. Yang ngerti tidak mungkin dia membayangkan selain daripada tadi, membayangkan dosanya, membayangkan kesungguhannya minta ampun kepada Allah, dan takut khawatir yang dia bayangkan kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka takut dia kepada neraka yang disediakan oleh Allah. Itu dia pentingnya ini kita pahami supaya hadir yang tadi itu. Maka sekali lagi itu arti kata, kesimpulan secara takrif, definisi apa yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah kemampuan hudurul qalbi, menghadirkan di dalam hati tafahumul ma'ani, apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti tentang yang dia perbuat, tentang yang dia lakukan, dan tentang yang dia ucapkan dan dia katakan. Itulah khusyuk kita. Maka yang sudah-sudah sambungkan dengan hati kita sesuai dengan isi kandungannya yang sudah kita sebutkan itu. Maka berikutnya kalimat yang akan kita tadabbur agar kita menjadi tafahum. Tadi dapat kita jadi tafahumul ma'aninya, dapat kita apa isi dan kandungannya, sehingga nanti kita mampu menghudurul qalbikannya ketika kita sedang mengerjakan sholat itu. Ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu diartikan dengan Engkau yang maha, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu arti. Kalau kata hati yang sedang mengerjakan sholat itu, kalau di lisannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di dalam hatinya waktu itu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah, dan hanya kepadamu hamba minta tolong. Apa arti kalimat ini sebetulnya? Apa yang harus ada di dalam hati kita waktu itu kalau melihat kalimatnya ini? Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah, dan hanya kepadamu hamba minta tolong. Apa isinya ini Bapak? Kalau itu kalimat, suami bilang sama istrinya, Dek, hanya engkau yang ada di hati abang. Apa itu yang disebutkan? Gak tahu juga. Rayuan. Jadi kalau kepada Allah tadi wajib, ya Allah, hanya kepada hamba menyembah. Bisa rayuan juga. Ini kepada siapapun nanti kita ucapkan artinya sama. Nah, jadi kalau rayuan kita pakai, cocok nampaknya dari suami istri rayuan. Tapi kepada Allah kayaknya kurang pas. Ada istri yang bilang sama suami, abang, cuma abang yang di hati adik. Memuji. Kayaknya lebih dari itu. Hanya kepada hamba memohon, dan hanya kepada hamba menyembah. Nah, kita lihat hadisnya yang lalu kita sebutkan itu.
Ketika alhamdulillah Allah jawab hamidani abdi, tahu kita isinya berarti memuji. Ketika Rahmanir Rahim dijawab oleh Allah asna alayya abdi, kita tahu isinya ternyata menyanjung-nyanjung. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah jawab dengan majjadani abdi, ternyata isinya mengagung-agungkan. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dalam hadis itu apa jawaban Allah. Kata Allah dalam hadis itu, hada baini wa baina abdi. Ini antara aku, kata Allah, baini wa baina abdi, dan di antara hambaku. Ini antara aku dan hambaku. Apa kira-kira kita tangkap? Kira-kira kata Allah, ini kita berdua ya, kata Allah. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Ini kita berdua. Nah tadi kepada suami pun, cuma adik yang ada di hati abang. Lalu istrinya nyaut, awas ya, ini kita dua nih ya. Nah, ini kita dua nih. Apa itu? Itu yang paling tepat. Kata Allah, ini rahasia kita berdua, wahai hambaku. Berarti si hamba ketika itu mengucapkan sebuah janji kepada Allah, cuma menyembah kepada Allah dan cuma minta tolong kepada Allah. Kalau nanti si hamba ternyata menyembah yang lain atau minta tolong kepada yang lain, berarti si hamba sudah berkhianat atas janjinya itu. Yang kata dia cuma menyembah kepada Allah dan cuma minta tolong kepada Allah. Berarti nuansa hati kita ketika itu adalah nuansa hati yang berjanji hanya menyembah kepada Allah, yang berjanji hanya meminta tolong, minta bantuan kepada Allah. Itulah isi kekhusyuan itu ketika itu. Siapa yang memiliki hati mampu seperti itu, hudurul qalbinya, maka dia sudah mendapatkan kekhusyuan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang belum ada isi hatinya kayak gitu, kayaknya belum mendekati kekhusyuan. Oh tapi dia ucapkan Ustaz, iya, dengan mulutnya saja ya, dengan lisannya saja. Jangan sempat kata penyanyi dangdut, cuma janji manis saja. Awas Tuhan, Allah yang mengatakan itu. Jadi setiap kali kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab dengan itu tadi. Hada baini wa baina abdi. Ini saatnya engkau berjanji kepadaku, kata Allah. Ini rahasia engkau dengan aku, kata Allah. Awas. Bisa diingat itu? Bisa ya? Nanti saya bantu lagi, kita ketik lagi sebaris iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di lisan, di hati. Nah kita sebutkan, ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Isinya itu tadi, nuansa dalam hatinya berjanji, bersumpah setia di hadapan Allah, tidak akan menyembah yang lain selain Allah, tidak akan minta tolong kepada yang lain kecuali hanya minta tolong kepada Allah. Kalau itu ada, yang bersangkutan khusyuk pada saat mengucapkan kalimat itu. Jadi kalau sudah satu kalimat khusyuk, satu kalimat khusyuk, satu kalimat khusyuk, satu kalimat khusyuk, wah itu luar biasa. Walaupun bisa jadi satu kalimat khusyuk, yang ini kosong. Nanti kalimat lagi ada khusyuk lagi dia, yang ini kosong, bisa jadi seperti itu. Tergantung kepada kefokusan kita dan keseriusan kita mengenali apa yang sedang kita ucapkan, apa yang sedang kita lakukan ketika itu. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu untuk berdiskusi tidak mencukupi. Insyaallah ya, insyaallah pekan depan kita bisa diskusikan di seputar surah Al-Fatihah yang beberapa ayat
sudah kita tadabbur, namun kita belum punya waktu untuk berdiskusi tentang yang sudah kita bahas itu. Sudah ada beberapa kali pertemuan saya. Insya Allah pekan depan nanti kita awali dengan berdiskusi dulu. Siapkan bahan-bahan diskusi kita di seputar terutama surah Al-Fatihah yang sedang kita bahas, termasuk ayat-ayat yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang setinggi-tingginya kepada kita, bermanfaat bahkan sampai terbawa ke alam akhirat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiat pula. Amin ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.